Iya, beliau bertanya di luar tema kita, dan ini sebagai pertanyaan penutup, eh, bagaimana atau apa sebab bisa diterima untuk belajar di Madinah Al-Munawwarah. Pertama kita katakan, belajar itu tidak mesti di Madinah. Ya, belajar tidak mesti di Madinah. Nggak ada keutamaan khusus, keutamaan belajar di kota Madinah nggak ada. Keutamaan belajar di Masjid Nabawi bagi mereka yang sudah tinggal di Madinah ada, ya. Tapi keutamaan belajar thalabul ilmi ke Madinah secara khusus nggak ada. Belajar ilmu di mana saja, selama ya tempat itu memberikan ilmu yang benar kepada kita. Yang kedua, ya, sebab itu ada dua mungkin. Ya. Yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah takdir dia dipilih untuk dapat belajar di sana. Karena kita bukanlah orang yang meyakini, ya, dalam tanda petik tidak sampai kepada derajat yakin bahwa usaha berbanding lurus dengan hasil, enggak. Karena khawatir ini akan berpengaruh kepada tawakal dan akidah kita. Makanya kita bahasakan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sebab yang berikutnya adalah dia berikhtiar, ya. Berikhtiar. Taufik Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita undang untuk diri kita, bisa kita dapatkan karena kita memohon secara spesifik. Ketika kita punya hajat, ya, dan di situ hadirin, ini perhatikan baik-baik. Di saat besarnya hajat kita, disitulah pintu doa yang paling lebar terbuka. Saat kita sedang sakit, sebenarnya disitulah tepatnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedang butuh, ya, di situ peluang bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik mungkin antum, ya, dan adik-adik semua santri di sini dari sejak sekarang berdoa di sujudnya, ya Allah, luluskanlah saya ke Madinah. Karena sebagian teman-teman ada yang demikian, melakukan demikian, ya. Kita tidak sebutkan siapa-siapa saja, ada yang demikian. Sejak mulai nyantri dia sudah mengundang taufik Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kemudian ya badlul asbab. Ikhtiar dengan belajar. Belajar sungguh-sungguh. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Apalagi antum di sini, Masya Allah. Ya, ana dulu nggak pernah bermimpi di Bagan Batu ini ada lembaga pendidikan yang sunnah, insya Allah. Mimpi aja nggak pernah. Tapi ini semua menjadi kenyataan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat membantu kita untuk setidaknya berkontribusi, ya, di dalam dunia pendidikan di Bagan Batu ini. Ya, alhamdulillah, ya. Dan untuk sebab yang kedua, mungkin legalitas, ya. Sebenarnya itu masuk daripada ikhtiar. Legalitas di mana persyaratan harus kita penuhi. Dan ana ingatkan adik-adik para santri, dari sejak sekarang jaga kesehatan antum. Biasanya santri itu malas untuk minum air putih karena dapurnya jauh. Ya. Dulu kita kalau sudah kelas 5, bagi mereka ini dari seorang thalib berbicara ke thalib. Dengarkan baik-baik. Ya. Dari seorang thalib bicara ke thalib. Ketika ada keseriusan, ya, sudah kelas 5, kita dulu itu sudah mulai melakukan penjagaan kesehatan seperti orang mau masuk akademi kepolisian atau TNI. Minumnya memang teratur, ya. Ya, kita mengkonsumsi herbal seperti madu misalnya, itu harus.
Karena kalau ada gangguan kesehatan, ya, itu akan menghambat. Maaf katanya mungkin kalaupun lulus tidak bisa berangkat, dan banyak seperti itu. Ya, untuk santri rawan hepatitis karena mereka malas minum air putih karena dapurnya jauh. Ya, ini trik-trik mungkin yang bisa kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya. Kita punya sebuah lembaga pendidikan sampai kepada legalitasnya mendapatkan muadalah dari Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan ya kita bersinergi bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan legalitas itu. Wallahu taala alam, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.